قمرون 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 سيدنا النبي قمرون. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, da'i yang sukses, da'i yang dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah SWT. Allah bercerita mengenai da'i-da'i yang sukses, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mereka ini senantiasa ditolong oleh Allah. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Ya Allah bercerita mengenai para nabi yang dakwah. Kemudian kaumnya ini menolak mereka. Kaumnya mengatakan, kamu akan saya usir dari kampung kami. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada mereka. Mereka akan mengusir kamu dari kampung mereka. Mereka akan saya usir dari dunia ini. Mereka akan saya usir dari dunia ini. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pembelaan Allah yang demikian itu untuk orang yang di dalam hatinya itu ada rasa takut. Bagaimana nanti nasib dia ketika menghadap kepada Allah. Jadi dai yang dalam hatinya itu ada rasa, nanti kalau saya menghadap pada Allah bagaimana? Kalau agama diinjak-injak saya diam saja, nanti saya menghadap kepada Allah bagaimana? Kalau masjid-masjid kosong saya diam saja, nanti kalau ketika saya menghadap kepada Allah bagaimana? Kalau umat Islam sudah mulai tidak kenal dengan agama lagi, kemudian saya tidak berjuang habis-habisan, maka nanti saya menghadap kepada Allah bagaimana? Nah ini dai yang berhasil, dai yang akan dibela oleh Allah. Nah untuk mendapatkan ini bagaimana? Kalau orang itu ada yakin, orang itu ada yakin bahwa dia akan menghadap kepada Allah, maka dia akan jadi takut. Kalau orang itu takut, maka dia ini layak untuk senantiasa ditolong oleh Allah dalam perjuangannya. Semoga termasuk kita. Dai yang sukses itu semula kan adalah dai yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimana supaya bisa sabar? Kalau ada yakin bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Yang menguji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini hidup dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Maka kita akan sabar. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka fi a'yunina. Sabarlah kamu hai Muhammad dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kamu. Karena sesungguhnya kamu ini senantiasa aku pandang, senantiasa aku lihat. Kamu jangan khawatir apa-apa. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu merasa senantiasa dilihat oleh Allah, yakin bahwa Allah melihat dia, Allah mendengar dia, yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan keputusan Allah, bukan karena keputusan lurah, camat, presiden, Amerika, Cina, Belanda, bukan. Segala sesuatu terjadi dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Maka dia bisa sabar. Maka sumbernya sabar itu yakin juga. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dai yang akan berhasil adalah dai yang muttar. Muttar itu bagaimana? Orang yang kepepet. Merasa betul-betul sudah nggak bisa bergerak. Sudah kepepet. Sudah buntu jalan. Namaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jalan satu saja, jalan hubungan kepada Allah. Lah orang yang punya sifat ittirar, ini siapa yang bisa punya sifat ittirar? Ini bukan orang kepepet. Ini orang yang ada yakin bahwa dia tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Dia tidak bisa usaha apapun tanpa pertolongan Allah. Dia tidak akan bisa berhasil dalam apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Maka inilah orang yang ittirar, orang yang kepepet. Lah orang seperti ini kalau doanya senantiasa diterima oleh Allah.
Tapi kalau strategi saya begini, cara saya begini, ini bukan orang kepepet, maka ini doanya itu jauh, doanya jauh. Selagi kita ini masih mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, usaha kita, maka ini belum ada sifat ittirar. Kalau belum ada sifat ittirar, doanya nggak bisa naik. Tapi kalau orang itu ada sifat ittirar, betul-betul merasa di jalan buntu semua, jalan dari segala arah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa-doanya akan makbul. Dari mana didapatkan sifat ittirar ini? Lah kalau orang yakin bahwa tidak ada bisa terjadi apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang-orang soleh dulu kalau menghadapi masalah-masalah yang sulit, tantangan-tantangan yang berat, maka mereka itu malah gembira. Aneh. Kenapa? Kalau suasana-suasana itu sangat sulit, maka memudahkan orang untuk ittirar, untuk merasa kepepet, sehingga akhirnya cepat datangnya pertolongan Allah. Maka kebanyakan dai-dai, kebanyakannya itu orang-orang miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya apa-apa. Kenapa dijadikan begitu semuanya? Supaya mudah mendapatkan sifat ittirar, supaya mudah mendapatkan rasa kepepet, sehingga malah mudah mendatangkan pertolongan Allah. Maka para sahabat itu di Makkah Al-Mukarramah dalam suasana kepepet terus, ditekan dari segala arah. Ini kelihatannya kesulitan, tapi sebetulnya ini kemudahan. Mudah bagaimana? Mudah hubungan kepada Allah. Kalau di rumah sudah dimarahi istrinya, dimahalah, dimarahi temannya, sampai di markas disalahkan lagi. Kemana-mana cari teman, tidak ada yang mau nolong. Akhirnya Allah yang mau nolong saya, tinggal Allah saja. Manusia betul-betul mengecewakan. Saya tidak akan sambat, tidak akan mengeluh kecuali kepada Allah saja. Nah, di saat inilah doa-doa makbul. Tapi selagi orang saya punya hubungan sana, saya punya hubungan sana, masih banyak jalan. Oh, ini masih jauh dari sifat ittirar. Jadi sumbernya segala sifat yang baik itu dari keyakinan. Dai yang sukses memuliakan Allah Ta'ala adalah dai yang zuhud di dunia. Dalam satu hadis dikatakan nanti menjelang hari kiamat akan terjadi pertempuran besar-besaran antara orang Islam dengan orang kafir. Maka kali pertama orang Islam kalah karena masih ada cita-cita dunia. Pertempuran kedua kalah lagi karena masih ada cita-cita dunia. Kali ketiga karena mereka sudah ludes, habis, tinggal sedikit orangnya, sehingga cita-citanya cuma akhirat saja, berjuang di darah rindu pada negeri akhirat, maka kali yang ketiga baru bisa menang. Maka pejuang yang cita-citanya akhirat, zuhud di dunia, mereka yang akan sukses ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Kalau orang itu yakin kepada negeri akhirat, bagaimana akhirat dibandingkan dunia ini? Tidak ada apa-apanya. Kenikmatan-kenikmatan dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibandingkan dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka kalau orang itu yakin dengan negeri akhirat, timbul sifat zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Cita-citanya hanya akhirat saja. Akhirnya perjuangannya ditolong oleh Allah. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zuhud di dunia maka akan dikasih ilmu tanpa belajar, kata Nabi. Jadi ilmu itu ada yang bersumber dari mudzakarah, ya. Bersumber dari mudzakarah, bersumber dari taklim. Ini penting juga ini. Karena para nabi pun mendapatkan ilmu dengan taklim, mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan taklimnya bukan seperti kita para nabi, mendengar dari Jibril alaihi salatu wassalam, mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mendapatkan ilmu dari taklim, mendengarkan dari Rasulullah SAW. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ada ilmu itu semulaikan kefahaman yang dalam. Sebabnya itu adalah karena zuhud di dunia, rindu kepada akhirat. Ini akan mendatangkan kefahaman agama. Maka para sahabat ini semulaikan Allah Ta'ala, ilmunya itu sumbernya macam-macam.
Muzakarah jadi sumber ilmu, taklim jadi sumber ilmu. Doa jadi sumber ilmu juga. Wa qur rabbi zidni ilma. Zuhudnya jadi sumber ilmu juga. Maka akhirnya para sahabat itu kadang-kadang mendengar cuma 1 hadis, 2 hadis. Tapi kefahamannya itu seperti memahami berjuta-juta hadis. Nah kita ini mendengar banyak hadis, nggak ada yang nyantol. Nah ini. Jadi kalau yang kita dengar dengan yang mereka dengar, kadang-kadang sebagian sahabat itu malah banyakan kita yang kita dengar itu semuanya. Itu buku Fadilah Amal itu dari awal sampai akhir, sampai Fadilah Shadaqah, berapa ratus hadis, berapa ribu hadis, tambah Muntakhab, berapa ribu hadis. Coba semuanya kan. Tapi berapa yang kita betul-betul bisa merasapi, bisa memahami. Nah ini semuanya Allah Ta'ala bedanya kita dengan para sahabat. Nah, para sahabat itu materi sedikit gitu aja, pahamnya itu sangat tinggi. Mendengar 1 kalimah, 2 kalimah begitu saja, kefahamannya itu sudah sangat-sangat banyak. Karena hati mereka penuh dengan kerinduan kepada negeri akhirat, zuhud di dunia. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari yakin juga. Kalau orang itu yakin kepada akhirat, bahwa akhirat pasti datang, yakin kepada dunia, bahwa dunia mesti ditinggalkan, ya dia akan pasti zuhud di dunia, rindu ke akhirat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, dai yang sukses adalah dai yang senantiasa dalam keadaan sayang kepada umat, risau mengenai keadaan umat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada sayang kepada umat, risau kepada keadaan umat, ini orang yang disayangi oleh Allah. Dan sumbernya risau kepada umat itu bagaimana? Kalau orang itu yakin mengenai apa yang akan dihadapi oleh umat ini. Kalau kita ini melihat mobil berjalan laju terus, tapi kita itu yakin di depan itu ada jurang, maka pasti kita akan risau, berteriak-teriak. Pak, itu jurang Pak, depan itu Pak. Begitu juga kalau orang itu yakin bahwa maksiat itu sangat berbahaya dan taat itu sangat menguntungkan, maka kalau dia melihat orang maksiat mesti akan berteriak-teriak. Ini di situ tuh, di sini ini maunya ada 1 gelas, kelihatannya seperti kopi, padahal ini racun ini. Tiba-tiba ada orang itu datang, haus, langsung mau diminum. Kira-kira bagaimana? Kita diam apa berteriak kira-kira? Wah! Racun Pak! Nah, iya enggak? Jadi kenapa kita ini melihat maksiat itu diam saja? Sebetulnya karena hati itu kurang yakin terhadap bahayanya maksiat itu. Itu bukan hanya kelemahan dia, kelemahan kita juga sebetulnya itu. Maka Nabi itu semulaikan Allah Ta'ala enggak bisa diam melihat orang kafir, melihat orang maksiat, melihat orang dalam kelalaian, itu enggak bisa diam. Dia risau, dia menangis, dia bergerak. Jadi kerisauan itu juga timbulnya dari keyakinan. Keyakinan bahayanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya kalau orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dai yang sukses, mulaikan Allah Ta'ala, adalah dai yang ikhlas. Seluruh amalannya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Bagaimana supaya ikhlas? Kalau ada keyakinan, makhluk itu tidak bisa membantu kita apapun, ya kita akan ikhlas. Kalau kita ini masih merasa bahwa itu bisa membantu saya, dia bisa berbuat begini kepada saya, bisa berbuat begitu kepada saya, maka selamanya kita nggak akan bisa ikhlas. Mesti amalannya itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kalau orang itu yakin bahwa selain Allah nggak bisa apa-apa, mereka tidak bisa benci kalau tidak dibikin benci oleh Allah, tidak bisa cinta kecuali bila dibikin cinta oleh Allah, tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali dengan izin Allah, maka amalnya akan ikhlas semata-mata karena Allah saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada orang itu ke masjid, mulaikan dia sholat, pikirannya itu pokoknya saya mau sholat terus, sampai orang-orang kampung ini menyangka saya ini seorang wali. Maka dia ini sholat aja, nggak berhenti-berhenti. Pagi sholat, sore sholat, malam sholat. Tapi orang-orang yang di serambi masjid itu semulaikan Allah Ta'ala malah menggunjing dia waktu dia sholat.
Itu anak itu nggak pernah sholat kok sekarang sholat aja. Ada apa dia ini? Diawasi itu nanti malah nyolong serandal nanti itu. Nanti jam masjid hilang itu nanti. Diawasi ya, diawasi. Biasanya nggak pernah ke masjid kok sekarang sholat aja. Maka ini orang yang sholat itu marah dalam hati, itu kurang ajar ya, makhluk-makhluk. Saya sudah berbuat baik, malah dikira buruk. Sudah, saya mau sholat karena Allah saja. Makhluk ini mengecewakan betul. Maka ya Allah, ini sholat untuk Engkau ya Allah. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat terus tidur. Belum tidur, maka orang-orang di Serambi itu sudah berubah pikirannya. Ngomong sama temannya, jangan ngomong keras-keras. Di dalam itu ada wali tidur katanya. Ada wali tidur, hati-hati. Kualat nanti. Maka orang tadi itu heran. Subhanallah. Saya amal ikhlas cuman 2 rakaat saja. Hati manusia sudah dirubah oleh Allah. Demi Allah saya tidak akan buat apapun kecuali karena Allah saja mulai saat ini. Jadi ini supaya kita renungi semua malaikat. Tindakan kita ini karena Allah atau tidak. Nah ini sumbernya ikhlas itu dari mana? Dari yakin juga itu tadi semuanya. Orang yang tidak yakin nggak akan bisa ikhlas. Jadi kalau kita renungi betul-betul semuanya kan, semua kebaikan dalam hati manusia itu sumbernya itu adalah keyakinan. Kalau keyakinan itu sahih, keyakinan kepada Allah itu sahih, keyakinan kepada Rasul itu kokoh, keyakinan kepada negeri akhirat itu kuat, keyakinan kepada kitabullah itu benar-benar, keyakinan Allah, keyakinan kepada takdir itu kuat, keyakinan adanya malaikat itu kuat, sudah otomatis akan timbul sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Sumbernya itu di situ itu. Kenapa orang tidak sabar ya? Karena dia ini yakinnya lemah bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim. Kok kamu itu masih nggak sabar tuh, maunya diatur siapa? Ini alam semesta ini sudah diatur dengan yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha bijaksana, yang maha sempurna. Maka sebetulnya kita ini mestinya bukan hanya sabar, kita ini harus ridho dengan apa yang terjadi, yang kelihatannya menyusahkan itu harus ridho. Seperti orang pergi ke dokter, oleh dokter disuntik, walaupun kesakitan, tapi dia ini malah senang. Malah terima kasih Pak Dokter, saya sudah disuntik. Ini uangnya 50.000. Karena dia merasa dokter ini pinter, ngerti. Dia ini sayang kepada dia. Demi kebaikan dia disuntik. Bahkan walaupun dibedah perutnya pun dia akan gembira. Bahkan dokter itu akan dikasih uang lebih banyak mau membedah perutnya. 10 juta dikasihkan untuk membedah perut. Kenapa? Karena dia yakin kepada dokter. Kalau manusia itu yakin kepada Allah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha rahman, maka apapun yang dia hadapi walaupun kelihatannya pahit, bukan hanya sabar, tapi dia ini malah ridho, dia malah syukur, dia maha memuji Allah. Ini mesti ada kebaikannya ini saya diginikan ini. Barangkali saya kaya, umpama saya kaya sudah tidak ikut dakwah. Ini sekarang duduk di London sana, ya. Minum kopi di hotel bintang 5, nggak akan tahu masjid. Ya. Tapi kalau Allah SWT berikan saya kemiskinan, ya. Akhirnya duduk di rumah Allah, ya. Mendengarkan firman-firman Allah, berjalan di jalannya Rasulullah. Nah, kita ini jadi orang miskin tuh syukur, alhamdulillah. Ya. Bagaimana semalaikan? Ya. Gitu. Dikasih sakit ya syukur. Barangkali kalau saya sehat ini malah nabrak apa-apa ini nanti. Kasih sakit ini direm. Mobil kalau nggak ada remnya apa nggak masuk jurang ini. Ini direm, ini dikasih rem ini. Alhamdulillah lengkap, berarti hidup saya ada remnya juga. Kalau nggak ada remnya tambah bahaya ini. Jadi kalau orang itu melihat kebijaksanaan Allah SWT, Rahman Rahimnya Allah SWT, maka hidup itu ridho.
ridho kepada Allah, ridho pada perintah Allah, ridho dengan ujian-ujian Allah. Bukan hanya sabar, meningkat jadi ridho. Maka baginda Nabi alaihissalam perjalanan fisabilillah, tahu-tahu kena batu kaki beliau sehingga keluar darah. Tapi baginda Nabi itu malah mengucapkan pantun-pantun syair. Hal angti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Ya apa-apa, kena darah fisabilillah katanya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi itu yakin dengan pahala amal. Maka kalau kena batu kakinya sudah enggak terasa sakit. Kalaupun terasa sakit, rasa sakitnya tadi itu kalah dengan gembiranya pahalanya itu. Sehingga malah mengucapkan nyanyian ya, ketika kena batu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala yakin ini sumber segala kebaikan. Maka bagaimana kita mendapatkan yakin? Nah inilah masalah kita sekarang.